Untuk anggur ya yang tanamannya umurnya masih 4 bulan itu sudah bisa dimasuk pupuk generatif. Ya bisa di umur 4 bulan itu baru mulai masuk generatif. Ya artinya ya tergantung kita sih, sekarang targetnya mungkin dibuahkan di umur 8 bulan. Berarti dari umur 4 bulan ya boleh dimasukkan pupuk generatif. Ya mau per minggu atau sekali sebulan itu ya insya Allah nggak ada masalah. Semakin tua umur pohon ya tentunya akan menghasilkan kualitas buah yang lebih baik lagi. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya teman-teman di channel kami di Popo Channel. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe ya, yang belum like ya boleh dipencet tombolnya ya supaya membuat kami lebih semangat lagi ya mendatangkan atau memunculkan konten-konten terbaru. Baik, di video kali ini ya kita akan membahas tentang atau menjawab ya pertanyaan beberapa teman-teman yang sudah berpartisipasi ya dalam memajukan ya channel kami dengan menonton, dengan like dan juga komen. Dan insya Allah di video kali ini kita akan mencoba menjawab ya beberapa pertanyaan. Jadi ya cukup banyak pertanyaan yang muncul. Nanti akan kita pilih beberapa pertanyaan dan semoga ini bisa membantu teman-teman semua ya mencari tahu ya solusi ataupun mungkin ya cara terbaik dalam membudidaya tanaman anggur. Jadi baik ya, kami sudah kumpulkan ya beberapa pertanyaan. Jadi nanti di sebagian pertanyaan mungkin ya tidak bisa kami jawab. Ya ini hanya kami pilih saja dan semoga nanti juga akan bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain. Baik, kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Eni Widayati ya. Ya, terima kasih Mbak sudah berpartisipasi ya di channel kami. Ya sudah ikut komen. Di sini pertanyaannya, untuk pembuahan berikutnya gimana Om? Kita pangkas di tersier yang sudah ada, apa pembentukan tersier baru? Mohon pencerahannya. Jadi ya si Mbak ini bertanya, ini untuk kondisi pohon yang sudah dilakukan panen ya, pembuahan. Jadi untuk pembuahan berikutnya di tunas tersier baru atau tetap dipangkas di tunas tersier yang tadi sudah dilakukan pemangkasan. Ya karena Mbak ini bertanya kepada kami ya, ditujukan kepada saya secara pribadi, ya saya akan menjawab tentunya untuk proses ya ataupun mungkin untuk hasil terbaiknya adalah membentuk cabang tersier baru. Ya, membentuk cabang tersier baru ya, ketimbang langsung kita buahkan di tunas tersier yang tadinya sudah kita pangkas pembuahan di situ. Karena kalau kita langsung pangkas ya artinya tanaman itu mungkin ya jeda istirahat dia dari pembuahan itu akan sedikit ya. Jadi lebih baik dibuat tersier baru ya, seperti di sini bisa dilihat ya. Ini salah satu contoh tanaman ya. Di sini ada varietas jubil ya. Varietas jubil ini sudah berbuah 2 kali dan kemarin ya beberapa bulan sebelumnya kita sudah lakukan pemangkasan buah, artinya panen, dan sekarang kita sudah persiapkan tunas tersier baru. Ya teman-teman bisa lihat di sini, atau terkhusus Mbak yang bertanya ya, di sini bisa diperhatikan di sini tersier bekas pangkasnya kelihatan ya. Jadi dulunya pembuahan itu ada di tunas tersier ini Mbak. Di tunas tersier ini dulu panjang ya. Artinya kita lakukan pemangkasan ya, kita lakukan pemangkasan di atas, kemudian setelah kita lakukan pemangkasan dulunya ya, itu mengeluarkan buah. Jadi setelah kita panen ya, setelah kita panen maka kita bentuk tersier baru. Jadi tersier yang kemarin kita pangkas itu ini posisinya, kemudian setelah itu mengeluarkan tunas baru ya, ini tunas baru, dan di tunas tersier ini nanti ya akan kita lakukan pembuahan lanjutan atau pembuahan berikutnya. Ya, baik. Baik, kita lanjut ya ke pertanyaan Mbak Tina Lina ya. Oke, terima kasih Mbak sudah berpartisipasi di channel kami. Pertanyaannya, mantap anggurnya. Terima kasih Mbak ya. Punyaku masih umur 4 bulan, apa siap dipupuk pembuahan ya Kak? Oke baik, untuk anggur yang umur 4 bulan ya, untuk anggur yang umurnya masih 4 bulan, ya kalau untuk pupuk pembuahan sebenarnya sudah bisa diberikan dengan catatan ya kondisi ya daripada anggur itu kalau saya bilang sudah terbentuk cabang tersiernya. Ya, sudah terbentuk cabang tersiernya. Kalau bahkan saya di rumah anggur Kampar ini ya mulai membentuk cabang tersier itu di umur 2-3 bulan. Jadi di sini juga bisa dilihat ya Mbak, di sini ada satu varietas ya, atau beberapa varietas juga di depan ini. Seperti di sini, ini ada varietas Everest ya. Varietas Everest ini umur sekarang masih 3 bulan ya, masih 3 bulan atau kurang ya, 3 bulan ya. Dan di sini bisa kelihatan tunas ataupun batang sekundernya ini masih kecil dan masih hijau ya.
Jadi kenapa ya di kondisi seperti ini saya tumbuhkan tunas tersiernya? Ini kelihatan di sini ada 4 tersier aktif ya. Ada 4 tersier aktif. Kenapa di umur muda ya saya tumbuhkan? Biasanya potensi tumbuh serentaknya itu akan lebih tinggi ya. Karena saya sudah coba ya kemarin itu ada di tunas ataupun di batang sekunder yang sudah agak ini ya agak keras, dan saya mendapatkan kesulitan dalam menumbuhkan. Jadi saya coba ya beberapa varian ya, termasuk juga di sampingnya ini ada varian Carmen ya. Ini juga tumbuh dengan baik tersiernya. Ini ditumbuhkan ketika umur masih 2 bulan kemarinnya ya. Seperti halnya juga anggur yang ini, saya tumbuhkan tersiernya itu di umur 2 bulan. Jadi nanti setelah tumbuh seperti ini, kita lakukan dulu persiapan ya, persiapan pembuahannya. Ya ini kondisi tersier seperti ini baru masuk pupuk monoamonium fosfat ya, atau MAP. Ini baru sekitar 2 kali aplikasi, dan nanti kita aplikasi sampai 4 kali. Jadi setelah 4 kali kita aplikasi artinya 1 bulan ya, artinya 1 kali seminggu selama 1 bulan, berarti 4 kali aplikasi itu umur 3 bulan ya, umurnya 3 bulan. Nanti masuk di umurnya 4 bulan ya, masuk di umurnya 4 bulan itu kita mulai nanti masuk pupuk MKP-nya ya, monokalium fosfatnya ya, beserta KNO3. Bagi teman-teman yang mau menambahkan KNO3 atau boronnya, silakan di umur 4 bulan itu ditambahkan pupuk MKP, KNO3 ataupun boronnya, kemudian diaplikasi sekali seminggu juga. Artinya selama 2 bulan kita pembentukan tajuk tersier, yaitu si tersier ini ya, si tersiernya mungkin sekitar 4 bulan umur tanaman, tersier mungkin umurnya sekitar 2 bulan, artinya kita sudah masuk pupuk pembuahan. Dan jika kita mau memangkas di umur 4 bulan itu, ya biasanya sudah bisa membawa buah. Atau kalau mau sabar lagi ya lanjut pupuk MKP-nya mungkin sampai di umur 5 atau 6 bulan. Ya itu akan lebih baik, artinya semakin tua si pohon itu, dia akan menghasilkan buah dengan kualitas yang bagus, tentunya seperti itu. Jadi intinya Mbak, untuk anggur ya yang tanamannya umurnya masih 4 bulan itu sudah bisa dimasuk pupuk generatif. Ya bisa di umur 4 bulan itu baru mulai masuk generatif. Ya artinya ya tergantung kita sih, sekarang targetnya mungkin dibuahkan di umur 8 bulan. Berarti dari umur 4 bulan ya boleh dimasukkan pupuk generatif. Ya mau per minggu atau sekali sebulan itu ya insya Allah nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Jadi nanti mungkin ya semakin tua umur pohon ya tentunya akan menghasilkan kualitas buah yang lebih baik lagi. Oke. Baik, kita akan coba menjawab pertanyaan dari Om Bahari Jaya Garden ya. Oke, terima kasih Om sudah bergabung ya di channel kami. Di sini beliau menanyakan, maaf Om mau tanya kalau varietas jubil pangkas pembuahannya di bud keberapa ya Om? Baik, untuk varietas jubil ya. Jubil di sini umur masih 1 tahun lebih dan sudah 2 kali pembuahan, dan untuk kemarin pembuahannya itu saya pangkas di posisi medium Om. Artinya di pangkas sedang ya, di bud 6, 7, 8, 9 ya. Dan insya Allah itu akan membawa hasil buah yang bagus ya, klaster buah yang bagus. Kemudian lanjut ya, di sini pertanyaan dari Kak ya, dari Ane Juliane ya. Baik, terima kasih Kak sudah bergabung. Ya di sini pertanyaannya, Kak saya punya varietas Jupiter tapi akarnya ada busuk, apa ada cara untuk memulihkan, mohon sarannya. Ya baik, untuk kondisi tanaman ya yang busuk akar ya, kita juga pernah melakukan ataupun treatment ya untuk tanaman yang sempat terjadi pembusukan akar. Ya ini di belakang saya ini ada varietas Everest ya. Varietas Everest ini alhamdulillah udah mulai pulih kembali ya, udah mulai vigor lagi pertumbuhannya. Dulunya ini sempat ya sempat busuk akar, bahkan juga di akarnya itu ada jamur ya, sehingga menyebabkan akar itu busuk. Adapun treatment ya yang saya lakukan, pertama saya kurangi penyiraman dulu. Bahkan kemarin itu kalau saya tidak salah hampir 3 atau 4 hari ya saya tidak siram ya, karena tanaman saya semuanya di pot ya, dan medianya poros yang harusnya disiram setiap hari, tapi karena dia sudah kelihatan ini ya busuk akar, maka sempat ada 3 atau 4 hari saya tidak siram. Setelah medianya mulai kering itu saya lakukan pengocoran H2O2 ya, H2O2 atau hidrogen peroksida ya, dengan dosis ya boleh kalau yang 3% itu 6 mili per liternya ya, 6 mili per liternya, dan kemarin itu saya kocor sekitar 10 liter ya, sekitar 10 liter. Dan setelah disiram nanti saya berhentikan lagi penyiraman 3 atau 4 hari ke depan. Kemudian saya lanjutkan untuk penyiraman triko ya, trichoderma ya. Untuk merek trichoderma bebas ya, bisa dicari di toko pupuk terdekat di wilayah kita masing-masing.
Ya, dan alhamdulillah ya akar busuk itu ya setelah kita treatment seperti itu dia memunculkan akar-akar baru sehingga kondisinya kembali pulih seperti ini, alhamdulillah. Ya, semoga ya bisa membantu ya. Bagi yang bertanya ya coba lakukan treatment itu. Ya jika nanti tidak berhasil ya boleh nanti tanya ke kami ya di Japri ataupun di WhatsApp juga. Ya, dan biasanya treatment seperti itu ya berhasil ya, sejauh ini kami lakukan berhasil. Jadi bukan di varietas ini aja ya, bahkan varietas Jubil ya dulu juga pernah mengalami hal demikian dan alhamdulillah sembuh ya. Oke. Ya, tapi tentu ya kita berbicara juga tentang busuk akar ini, jika memang kondisinya sudah betul-betul parah ya, artinya memang akar itu busuk ya, lebih banyak busuk ketimbang yang bagusnya, lebih baik kita keluarkan dari media, karena bisa ya asumsinya bisa media yang belum terfermentasi dengan baik. Ya, jadi kita keluarkan dia dari media tersebut, ya kita buang akar-akar yang busuk itu, bisa kita lakukan perendaman dengan B1. Ya, kita lakukan perendaman, ya nanti dimasukkan ke media yang lebih baik. Artinya sebelum kita lakukan pembongkaran tersebut, ya kita mesti punya media yang betul-betul sudah bagus ya, fermentasinya sudah tercapai dengan baik. Ya, dengan begitu ya insya Allah tanaman itu akan bisa pulih kembali. Kemudian ya kami coba jawab pertanyaan berikutnya, ini dari Om Juventus CYI Purwakarta ya. Oke, terima kasih Om sudah bergabung di channel kami, sudah nyimak juga channel kami. Beliau menanyakan, maaf Om, anggur Jupiter saya masam kenapa ya? Apa diguyur hujan terus ya? Jadi memang salah satu faktor yang menyebabkan rasa daripada anggur itu bisa asam ya, itu memang sering diguyur hujan. Ya, sering diguyur hujan. Makanya ya kalau kita biasanya konsumen baru ya itu menyarankan untuk membuat atap UV ya untuk tanaman itu ya, supaya bisa menjaga ataupun sebagai antisipasi dari hujan. Karena memang ya tanaman anggur itu kalau terkontak langsung dengan hujan itu akan banyak muncul apa ya, kendala-kendala ya, seperti misalnya pecah beri ya, hilangnya rasa manis ya. Untuk solusi dari itu yang pertama ya disediakan dulu atap UV-nya atau tempat yang memang memadai untuk tanaman anggur. Dan untuk membantu ya, membantu merangsang ataupun memunculkan rasa manis itu ya bisa dengan memberikan pupuk magnesium sulfat ya. Magnesium sulfat itu di saat beri anggur itu mulai vereson. Jadi mulai anggur vereson berubah warna untuk varian yang mungkin hitam, merah ya, ataupun kalau dia hijau biasanya si penanam ya bakal tahu kapan masa vereson daripada tanaman itu, ya berikan pupuk magnesium sulfat ya untuk merangsang rasa manis daripada tanaman itu. Dan mungkin sebagian teman-teman ya ada yang memberikan pupuk KCl ya, tapi kalau saya di rumah anggur Kampar ini tidak memberikan KCl, melainkan saya berikan magnesium sulfat ya. Oke, itu jawaban dari kami ya Om Juventus. Ya, kemudian di sini juga ada pertanyaan ya. Kemudian di sini juga ada pertanyaan dari Om Teno. Terima kasih Om, baik. Kalau anggur lokal bisa berbuah nggak Om? Ya bisa, kalau anggur lokal juga bisa berbuah, cuma disayangkan nanti buahnya anggur lokal itu ya rata-rata buahnya asam. Jadi sayang. Jadi kalau saran kami, jika punya apa namanya ya, punya hobi menanam ya, kalau untuk anggur pilihlah varietas-varietas impor ya. Boleh beli bibitnya di daerah kita ataupun kepada seller-seller terdekat dari kota kita sendiri ya. Jadi sayang nanti kalau kita hanya merawat tanaman yang pada akhirnya ya tanaman itu ataupun anggur itu buahnya asam. Jadi lebih baik ya koleksi tanaman-tanaman anggur impor ya. Seperti di samping ini ada varietas Dickson ya, ini juga sangat direkomendasi. Dickson, Trans ya, Jubil ya, akademik ya untuk lawasan-lawasan ya, untuk yang mungkin yang harganya bibitnya mungkin ya ratusan ya, nanti boleh ditengok aja di apa namanya, di grup-grup anggur ya, sekarang sudah banyak beredar di Facebook ataupun di media-media online lainnya. Oke, terima kasih. Baik, sekian dulu ya jawaban pertanyaan ya yang tadi kami jawab, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ya bagi teman-teman nanti yang ingin bertanya boleh bertanya juga di kolom komentar di video ini ya. Dan insya Allah nanti akan kami bantu jawab juga. Ya mungkin bagi pertanyaan yang belum terjawab ya, mungkin dari pertanyaan itu mungkin sudah mewakili ya. Seperti tadi ada yang bertanya tentang pupuk generatif ataupun pupuk vegetatif apa saja ya, mungkin ya di video-video sebelumnya sudah ada, bisa ditonton ulang ya apa-apa saja pupuk yang diberikan di fase vegetatif ataupun di fase generatif. Oke, sekian dulu dari kami ya. Jika terdapat kekurangan ya kami mohon maaf ya, karena kami di sini hanya belajar dari segelintir pengalaman yang kami miliki. Adapun kekurangan-kekurangannya nanti boleh ditanya di kolom komentar lagi, atau boleh juga cari referensi-referensi yang lain yang menurut teman-teman lebih baik. Oke, sekian dulu. Salam dari Rumah Anggur Kampar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.